Di planet ini, ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh 1 keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin. Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Kuipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul.
Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer.